Lisidqi wal wafa. Amma ba'du, yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan Majelis Ta'lim Darul Ilmi Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nur Hasan, guru kita Al-Mukarram Ustadz Ubaidillah, Al-Mukarram Ustadz Sobana, Al-Mukarram Ustadz Haji Murian. Yang sama kita hormati Bapak Ustadz Abdul Goni, Bapak Panglima Gempur. Yang sama kita hormati Ustadz Abdul Aziz. Yang sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Nardi Supardianto atau Bang Odik beserta Ibu Eka Sari Puspita Dewi, garis doyong Eka. Nih garisnya doyong nih Pok. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Walimatul Khitan Ananda Muhammad Al-Hafiz Raya. Mudah-mudahan Muhammad Al-Hafiz Raya yang telah dikhitan kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah jadikan anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kayaknya pada lemes-lemes banget. Belum pada makan apa? Udah pada makan belum? Oh, udah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah khitan. Khitan ini mulai dibangkitkan lagi pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin beribadah kepada Allah, datang bisikan, datang suara, ya Ibrahim, tohir nafsaka. Wahai Ibrahim, sucikanlah dirimu. Nabi Ibrahim bingung, ya Allah, apa sih yang harus saya suciin? Apakah badan saya? Apakah tempat ibadah saya? Apakah pakaian saya? Ternyata singkat cerita, Nabi Ibrahim disuruh ngebersihin anggota badannya. Apa yang harus dibersihin? Nabi Ibrahim kudu motong ujung dari kemaluannya. Dulu dalam satu riwayat saya baca, Nabi Ibrahim dikhitan, disunat kurang lebih usianya 80 tahun. Coba bayangin, orang Cakung Payangan sini, orang Bojong Sari, coba bayangin, cari yang umur 80 tahun belum disunat. Itu yang saya bingung, nyunatinnya pakai apa? Umur 80 tahun belum disunat. Dulu yang nyunatin siapa? Bengkong belum ada, mantri belum ada, apalagi dokter-dokter yang pakai sunat laser malah belum ada bang. Dulu Nabi Ibrahim sunatnya nggak pakai dokter, nggak pakai bengkong. Nabi Ibrahim sunatnya sendiri. Apaan alat potongnya? Olat bambu. Di Arab mana tumbuh olat bambu? Emang tanahnya gersang begitu. Paling ada pohon korma sama pohon rumput-rumputan. Pakai pisau. Pisau belum ditemuin zaman itu. Itu Nabi Ibrahim sunatnya sendiri, kagak pakai dokter, kagak pakai bengkong. Alat potongnya kampak yang terbuat dari batu. Coba bapak-bapak pikirin, udah sunat sendiri, alat motongnya kampak yang terbuat dari batu, bagaimana rasanya? Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikerjain sama Nabi Ibrahim. Jangankan cuman make ujung kemaluan saya, kata Nabi Ibrahim, kalau Allah yang minta, kalau Allah yang nyuruh, harta, tenaga, bahkan nyawa untuk Allah, saya rela buat berkorban. Tuh keimanannya Nabi Ibrahim luar biasa. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail.
Nabi Ismail juga imannya istimewa, Pak. Nabi Ibrahim imannya luar biasa, Nabi Ismail imannya istimewa. Kenapa? Ketika waktu Allah perintahin Nabi Ibrahim buat nyembeli anaknya Ismail, kan nanya tuh Nabi Ibrahim sama Ismail. Bahasa Qur'annya begini, ya bunayya, inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bahasa kampungnya kita begini, tong, sini tong. Ngapa, Pak? Gua semalam ngimpi. Ngimpi apa? Gua ngimpi disuruh motong elu. Siapa yang merintah? Siapa yang nyuruh, Pak? Yang nyuruh Allah. Apa kata Nabi Ismail? Pak, kalau yang nyuruh Allah, kerjain sekarang juga, jangan pakai besok-besok. Insya Allah saya termasuk dari orang yang sabar. Kan istimewa imannya berarti, Pak. Coba anak Bapak sekarang gituin. Panggil anak Bapak, sini dah. Ngapa, Pak? Gue semalam ngimpi. Ngimpi apa? Gue suruh ngimpi motong lu. Siapa yang nyuruh, Pak? Allah. Kira-kira lu mau apa enggak? Bagaimana sautan anak Bapak? Paling kata anaknya, berapa aja dulu sini, saya potong, udah tuaan dikit. Kalau kita nggak begitu, Pak. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Imannya istimewa, imannya luar biasa kepada Allah. Punya anak, imannya juga begitu. Maka kata Nabi, ma'fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua bakalan ada sama anak. Kalau bapaknya kampret, anaknya kalong. Kalau bapaknya tukang copet, anaknya tukang. Enggak beda jauh begitu. Makanya kalau bapaknya soleh, emaknya soleha, insya Allah punya anak, anak yang soleh dan anak yang soleha, insya Allah. Jemaah masih banyak yang berdatangan. Masuk, duduk. Ya. Saya minta duluan nggak ngapa-ngapa ini. Nggak ngapa-ngapa ya. Ntar seterusnya diterusin nama guru kita Ustaz Haji Nur Hasan. Iya. Jadi saya habis ini mau ke daerah Pabuaran, ada acara haul. Dia ngundang udah hampir sebulan sih waktu itu. Cuman saya lupa. Iya, saya kagak inget. Soalnya nggak manjirin nggak apa sih. Jadi lupa saya. Begitu dah emang kalau kagak manjirin suka lupa juga. Untungnya diinget tadi, diingetin sama Ustaz Ajis. Telepon jangan lupa itu. Kalau nggak mah kelewat lagi aja ini. Ya mudah nanti lewat WA doang kan. Iya. Bohong, bercanda ini Mak. Ya. Tapi tolong dipikirin juga sih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ada pada orang tua bakalan ada pada anak. Kalau bapaknya soleh, emaknya soleha, insya Allah anaknya bakal soleh-soleha juga. Kalau bapaknya doyan ngaji, emaknya doyan ngaji, insya Allah anaknya bakal doyan ngaji. Kalau bapaknya ibadah, emaknya ibadah, insya Allah anaknya bakal doyan ibadah. Maka malam hari ini Bang Odik, ini tulisannya Odiek, Bang Odik ya? Ya. Malam hari ini Bang Odet nih lagi ngajarin sama anaknya. Ngajarin apa? Dalam peristiwa khitan ini, yang pertama diajarin Bang Odet sama anaknya supaya anaknya rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang perintah, Allah yang minta, jangankan cuman pakai ujung kemaluan, tapi harta, tenaga, nyawa kalau buat Allah kita akan korbankan, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, hikmahnya khitan ini, Allah jadikan anak ini supaya dia rela berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kitab saya baca, hikmahnya khitan itu ada 25. Ini malam hari ini saya sampein 2, paling banyak banget 3. Kalau saya sampein sampai 25 enggak kelar sampai jam 12 malam ini. Kalau jam 12 malam baru kelar acara, waduh bahaya. Itu Bang Odek udah masak makanan kagak bakal enak dimakan. Sop udah pada begaji. Nasi kebuli udah kering. Kayak rengginang, kagak enak. Kerupuk udah pada ulet. Makanya saya nggak lama-lama, insya Allah jam 9 kelar daya. Kalau saya ceramahnya, ntar dilanjutin lagi baca maulidnya begitu. Itu yang pertama hikmahnya, supaya rela berkorban untuk Allah. Yang kedua, apa sih hikmahnya khitan ini? Mengajarkan anak dengan syariat ajaran agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ini khitan kan Pak, awal anak laki-laki ini biasanya kan belum pada balik kalau orang kita di khitannya. Ini mengenalkan anak dengan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syariat ajaran agamanya Allah. Karena orang laki-laki itu hukumnya wajib buat dikhitan. Kalau orang perempuan namanya bukan khitan, namanya khifat. Itu orang perempuan disunatin dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau usianya belum balik hukumnya wajib. Kalau udah lewat balik udah kagak wajib lagi. Sebab kalau orang perempuan diwajibin juga buat sunat bahaya berabe. Ada bocah perempuan 17 tahun disunatin. Begitu disunatin RT datang kondangan. Kalau enggak anu dah, Panglima Gempur dah, Ustadz Goni datang kondangan misalnya begitu. Tanya, acara apa ini? Nyunatin siapa? Ono perawan saya. Datang ceritanya tuh, Pak Panglima ke tempat itu yang orang nyunatin. Ditanya, lu ngapa neng? Habis sunat saya Pak. Habis sunat, iya. Udah kering apa belum? Udah belum? Coba mari gue lihat begitu. Bahaya. Iya, kagak maju. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i, sebelum umurnya balik wajib buat disunat, tapi setelah balik udah nggak ada lagi kewajiban buat disunat. Makanya orang-orang kampung kita kalau punya bayi perempuan biasanya masih bocah itu disunatin sama dukun. Karena kalau di rumah sakit di bidan sekarang udah nggak pada mau Pak, karena terbentur dengan hak asasi manusia. Jadi kagak boleh tuh bocah perempuan kalau di bidan sekarang ada bidan yang kagak mau nyunatin. Kalau dulu rata-rata bidan masih mau nyunatin. Tapi kalau sekarang udah banyak yang kagak mau, apalagi rumah sakit mah. Makanya bawa, kalau di kampung kita ada dukun sunat, bawa sunatin tuh, jangan sampai enggak. Ya, itu ajaran agama kita seperti itu saudara yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi ngajarin tuh untuk syariat agama. Nabi kan perintah begini, aliman bidinihi. Kenalin anak, ajarin anak dengan agamanya Allah. Jadi nih bocah-bocah, anak-anak kecil jangan cuman diurusin urusan bakal dunia doang. Agama akhirat pikirin juga. Nih kadang-kadang marah kalau anaknya nggak masuk SMP negeri. Belum pernah marah kalau anaknya nggak sembahyang. Marah kalau anaknya kagak masuk sekolahan negeri. Kagak pernah marah kalau anaknya nggak bisa baca Quran. Nih kadang-kadang begitu anaknya nggak masuk SMP negeri, ngamuk-ngamuk bapaknya, mamanya. Awas lu, kalau kagak masuk SMP negeri, besok lu gua masukin ke madrasah. Begitu ngomongnya. Saking keselnya ngomong madrasah jadi madrasah. Nah saya kan yang jebolan madrasah tersinggung. Emang apa tersinggung? Masa madrasah tiba nampung anak-anak goblok model begitu? Nah kalau udah nggak masuk itu kan berarti tolol tuh anak. Dimasukin ke madrasah. Kalau nggak pesantrenin. Lu awas lu, kalau nilai lu gak bagus, gua pesantrenin. Coba bapak ibu denger. Rata-rata orang begitu Pak. Lu kalau nilai lu gak bagus, gua masukin pesantren. Pesantren pertama yang masuk kadang-kadang orang goblok. Masuk pesantren kadang-kadang begitu Pak. Jangan begitu dong. Pesantren itu buat nyelamatin agamanya Allah. Biar ibadahnya bagus, biar ibadahnya bener. Jangan kayak begitu Pak. Niatnya udah jelek kalau begitu. Makanya ilmunya kadang-kadang orang sekarang gak pada bermanfaat. Kalau orang dulu ilmunya dikit tapi jadi manfaat. Nggak usah dia pakai bisa baca Quran. Orang dulu baca bismillah doang. Baca bismillah itu orang sakit apa aja baik. Orang tua duluan tuh. Coba bapak kalau nggak percaya dah, ada bocah sakit, datang ke rumah nenek-nenek. Itu nenek-nenek kagak bisa ngaji Pak. Bocah kita timbang disembur, bismillahirrahmanirrahim, disembur, besoknya waras. Kagak pakai baca Quran banyak-banyak. Dukun beranak, dulu kampung saya ada dukun beranak. Itu dukun beranak nih Pak. Ada sesuatu yang bisa dilakuin dokter, ada yang nggak bisa dilakuin sama dokter. Dukun beranak kadang-kadang kagak bisa ngelakuin yang dilakuin sama dokter. Tapi kadang-kadang yang kagak bisa dilakuin dokter bisa dilakuin sama dukun beranak. Contoh, ada bayi yang nyungsang nih. Kalau bayi nyungsang kan berarti keluarnya bukan pala duluan tuh. Apa kaki, apa pantat, nggak tahu dah. Pokoknya nyungsang aja. Itu bukan keluarnya dari situ. Kalau dokter zaman sekarang mah Pak, udah dibelek, disesar. Sesar. Udah nggak ada lagi dibener-benerin udah. Sesar aja udah, orang mahalan ongkoh. Tapi kalau zaman dulu dukun beranak Pak, ya Allah itu dukun beranak biar kagak sekolah,
Ada orang yang baiknya nyungsang, begitu dipegang palanya masih ada di atas. Wah, palanya masih ada di atas ini. Nyungsang anak lo, diurut, diputer-puter sama dukun beranak. Akhirnya begitu keluar Pak, kagak nyungsang. Kepala duluan yang keluar tuh. Berarti kira-kira pinteran dokter apa pinteran dukun beranak Pak? Pinteran mana Pak? Pinteran dokter apa dukun beranak Pak? Udah pinteran dokter. Orang dia sekolah, dukun mah kagak. Nah kalau urusan pinter mah pinteran dokter Pak. Cuman dokter Allahnya ditinggal, yakinnya ditinggal. Tapi itu dukun beranak tuh, yakinnya kagak ditinggal Pak. Saya tanya, apaan sih doanya wajib? Lah doanya gampang banget nih Tong. Kalau ada orang beranak susah nih doanya nih, surah Alam Taro. Alam Taro. Bagaimana bacanya? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka, 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 rabbuka. Artinya biar kebuka jalannya begitu. Padahal makan artinya Tuhan kamu itu, Tuhan engkau, rabbuka. Arti ama maksud kagak nyambung. Tapi karena orang dulu yakin, gara-gara baca Alam Taro keluar selamat tuh baik. Tuh yakinnya istimewa tuh orang tua kita dulu tuh. Biar ngajinya dikit tapi dipakai. Sekarang kita ngaji saban hari, ngaji saban minggu. Apa yang disampaikan guru kagak pernah kita pakai sekarang Pak. Makanya beda berkahnya orang-orang dulu sama orang sekarang. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu didik tuh dengan agamanya Allah. Ya suruh ngaji begitu. Syukur-syukur pesantrenin tuh bocah-bocah pada. Kalau bocah di pesantrenin itu orang tua bakal awet muda dah. Tapi kalau bocah di rumah orang tua bakal cepet sama tua. Emang apa begitu? Karena itu bapak emaknya berantem sama anaknya. Ini bocah-bocah segini-segini nih, bocah-bocah halus nih. Ini kalau dibilangin kan gak pernah ngerti sama bapak emaknya. Dulu lagi zaman saya kecil segini, bapak saya ngegentak, muka saya merah. Tapi coba sekarang empok omelin nih bocah, empok ngomel, elak-elakan empok dilongok sama dia, Pok. Ngomong apa sih, Mak? Gitu. Coba kalau nggak percaya dah. Saya ceramah aja dia pada nangkot di situ. Pada diri. Kan berani berarti ya? Nah kalau dulu mah nggak ada, kita mulit begini bocah ada di belakang pada tidur sama kita. Sekarang mah ada duduk di panggung. Iya, adik kita lagi ceramah dia pada ngobrol. Beda, zamannya udah beda banget sama zaman dulu. Iya, kalau di rumah empok sama abang pasti bakal cepat tua. Kenapa? Karena berantem mulu sama bocahnya. Tapi kalau di pesantren ini orang tua bakal awet muda. Emang apa begitu Ustadz? Yang cepet tua ustadznya di pesantren, karena ustadznya berantem mulu sama anak lo. Iya, coba aja deh, orang punya pesantren nih, wah Pak, palanya biar muda, pada putih, pada berubah. Pikirin anak-anak yang ada di situ. Emang gampang ngurusin, apalagi ngurusin yatim. Wah, lah Pak, saudara saya punya pesantren yatim tuh. Seminggu sekali keran diganti. Asal diganti patah, jadi patah. Sampai dia ngamuk-ngamuk, santri lu makanin keran apa katanya? Sampai begitu Pak, santri kerjaannya begitu. Ya Allah, makanya pesantrenin syukur-syukur. Orang kalau ngidupin agamanya Allah nggak bakal susah hidupnya. Abuya Kiai Haji Zayadi Muhajir Klender Tanah 80 pernah ngomong, kalau kita ngejar akhirat, dunia pasti bakal ngikut. Tapi kalau kita ngejar dunia, akhirat pasti bakalan luput. Bahasanya beliau begini, kalau kita nanam padi, rumput mah pasti ngikut tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padi mah nggak bakalan tumbuh Pak, bakalan luput. Artinya apa? Kalau orang ngidupin agamanya Allah, kalau orang mikirin akhirat, dunia mah bakal gampang ngikutin. Coba aja lihat guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, apa dia sekolah teknik kan kagak. Apa belajar komputer sampai les-les kan kagak. Otodidak biasa aja. Buktinya pada bisa main handphone, buktinya pada bisa main komputer, pada bisa ngomong bahasa Inggris dikit-dikit kok. Kagak pakai belajar, kagak. Itu akhirat yang dikejar dulu pada pesantren mereka-mereka semua, tapi ngikut dunianya. Agamanya ada, dunianya juga ada, ngikutin. Coba main ke rumah Ustadz Ubay di Lakori, kalau lagi bulan Maulid begini, ya Pak, Bapak ke rumah Ustadz Ubay Pak, kalau lagi begini, wah keuruk dah. Keuruk pasir. Ini kan mandor proyek. Banyak pasirnya. Main tuh ke rumah Ustadz kalau bulan Maulid begini Pak. Wah pokoknya Bapak ngeliatin asal Ustadz, hitung udah pintu kulkasnya nggak bakal bisa kekunci udah. Kalau bulan Maulid begini Mak. Iya, kuncinya jebol rusak. Bukan kebanyakan berkat, bukan. Katanya kebanyakan berkat lagi. Iya, tuh
wah Pak, ini orang kalau ngidupin agama begini Pak, dunia mau udah pasti bakal ngikutin dah. Kan dulu saya pernah pesan sama anak hadron. Wah anak hadron mah Pak, wah biar kata duitnya nggak banyak tapi happy aja, enjoy. Coba tanya Bang Bodai dah, happy enjoy dia. Dia baca maulid, baca apa senang, walaupun nggak dibayar senang dia ikhlas. Iya, tuh latihan anak hadron luar biasa. Makanya dia kulit pun dipukulin tiap hari. Dia kesel kadang-kadang main di sono nggak ada bayaran, main di sini soalnya bayaran tekor. Pukulin terus tuh. Rakadar luar biasa Pak, ikhlasnya terbukti. Bener, terbukti ikhlasnya. Mana mau saya bawa bas begitu Pak, kagak mau saya. Iya, tapi karena dia benar-benar terbukti lillahi ta'ala ingin menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, dia rela. Diangkat-angkat itu apa namanya bas, dia angkat-angkat itu kecerek. Dia keluarin suaranya biar kata serak-serak juga. Tiap malam bulan Maulid begini Pak, muter terus. Luar biasa, doain ya anak-anak hadroh biar pada istiqomah, ya, biar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa Pak, saya belain betul. Makanya Bapak kalau manggil hadroh bayarannya jangan murah-murah, mahalin. Kalau lagi mampu begini nih paling kagak nih paling tua 2 juta nih gurunya nih. Iya, ya benar Jis ya. Iya paling kagak begitu. Coba kalau timbang 300.000 itu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah vokal 1, 11. Lo berapa duit dapatnya tuh anak? Hidupin. Ini soal di mana ini? Ini nggak ada ngaji tandingan kan? Pokoknya ada ngaji tandingan ini. Ya. Ayo ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kenalin dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ngidupin agama bakalan dunianya ngikut Pak. Tapi kalau orang cuma dunianya doang yang dikejar, akhirat bakal luput. Di akhirat mereka bakal sengsara. Oleh karena itu, kenalin anak-anak kita dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sekolahnya jangan ditinggal, ngajinya juga jangan sampai ditinggal tuh. Ini kadang-kadang mah bocah sekarang Pak, baru nyampe SMP pada berhenti mengaji. Selesai SMP kagak mau ngaji aja lagi udah. Bocah zaman sekarang tuh. Dulu mah kita lagi kecil Pak, kalau kagak ngaji habis kita kejar sama baba kita. Sekarang mah kagak begitu. Bocah-bocah begini udah pada main HP semua kerjanya tiap hari. Ya, makanya tuh Pak, ajarin dengan agamanya Allah. Sekolah jangan ditinggal, ngajinya juga jangan sampai ditinggal. Karena entar yang nolongin orang tua di dalam kuburan, kalau orang tuanya udah meninggal dunia, anak yang bisa ngaji, anak yang sholat, anak yang ibadah kepada Allah. Bukan anak bapak-bapak yang pintar bahasa Inggris, bukan. Tapi anak yang menyembah Allah, yang beribadah pada Allah, yang dia bisa baca Quran, yang dia bisa ngaji, itu yang bakal nolongin orang tua entar di dalam kubur, yang disebut dengan namanya anak yang soleh, yang bisa membanggakan orang tuanya. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan Allah, kita doain Ananda Muhammad Al-Hafiz Raya yang dikhitan, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak yang cerdas, anak yang pintar, yang bisa meneruskan estafet perjuangan dari orang-orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doain mudah-mudahan biar sehat panjang umur dan mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.